udah agak lega, semuanya sudah lebih tertata, lebih teratur ya Pak? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya pertanyaan saya Pak, banyak orang bertanya-tanya Pak Kapolri, kenapa sih tragedi Duren 3 dengan Pak Sambo ini bisa terjadi? Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya. Pukulan? Ya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, karena memang dari awal pada saat kita masuk kan kita juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kita akan start dari situ, dan itu kan kita sampaikan pada saat awal kita melakukan kegiatan fit and proper test di DPR. Dan saat itu kita berdasarkan hasil survei awal kita di angka 74%, sehingga kemudian dengan melaksanakan berbagai program transformasi menuju Polri yang presisi pada saat itu, kemudian bagaimana kita mencoba mendengar dan kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kemudian juga kita sesuaikan melaksanakan program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah utamanya, dan kemudian hal-hal yang memang kita sempat naik menjadi 76%. Artinya itu pekerjaan yang sangat berat, dan ini dilakukan oleh kita semua dari atas sampai bawah ini bareng-bareng. Makanya begitu ada peristiwa Sambo ini memang dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka berapa, sekitar 54, sekian ya dari Mas Burhan, dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Memang awalnya agak sulit Pak Budiman karena memang di awal-awal saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang. Termasuk saya, termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur, kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan 2 kali, saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Memang kemudian banyak muncul informasi dari keluarga almarhum Joshua di Jambi, karena waktu itu dilarang untuk dimakamkan secara kedinasan, dan itu kemudian semakin membesar, sehingga kemudian kita putuskan saat itu untuk membentuk tim sus. Ya, tim sus itu kita libatkan para pejabat utama Polri, yang memang langsung saya libatkan Wakapolri, Pak Irwasum, dan Kapolreskrim dan Kabid, serta beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk Sambo kita nonaktifkan pada saat itu. Kita nonaktifkan karena kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami, dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah, seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat
bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah begitu kita ganti saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Utamanya memang saat itu kita mulai start dari masalah perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dalam perjalanannya memang butuh waktu ya, butuh waktu. Yang sempat saya panggil juga, dipanggil oleh Pak Kapolri ya, saya tanyakan, dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenario-nya saudara FS. Awalnya memperkuat skenario FS. Pada saat itu setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi, perkenaan ataupun temuan balistik di TKP yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Dalam perjalanannya memang butuh waktu ya, butuh waktu. Saudara Richard yang sempat saya panggil juga, dipanggil oleh Pak Kapolri ya, saya tanyakan, dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenario-nya saudara FS. Awalnya memperkuat skenario FS. Pada saat itu setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu, oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat, saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu, oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat, saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi, yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang, kita serahkan kepada tim pada saat itu. Kemudian dia menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya
peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS, yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu. Karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Oh, oke. Ya, si Richard, saya siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Oh, ya. oke. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah, itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya, dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam yang waktu itu juga kemudian hilang. Ya. Akhirnya pada saat saya memimpin rapat pada saat itu dengan tim sus, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Di saat itu muncul pengakuan bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saudara I, gitu kan, atas perintah dari saudara H dan saudara A. Dari situ kita bongkar. Ya, waktu itu kita minta untuk di dalam. Jadi memang ini Administratif ya, Pak ya? memasang atau menyambungkan pasal-pasalnya ini memang butuh waktu. Ya? Ya.